Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farul Perkenalkan, nama Farizi saya Farul Ferdiansyah, Farizi NPM Ferdiansyah, NPM 2018 2018 221 2021 101. 101. Mahasiswa jurusan Teknik Mahasiswa Sipil jurusan Teknik Universitas Musamus Universitas Merauke. Musamus Merauke. Di sini Di saya sini akan saya akan mempresentasikan hasil mempresentasikan seminar hasil proposal saya seminar proposal saya yang berjudul yang Analisis berjudul Kebutuhan Air Analisis Irigasi Kebutuhan Air Studi Irigasi Kasus pada Daerah Studi Irigasi Kasus pada Sungai Tanah Daerah Miring Irigasi Kabupaten Sungai Tanah Merauke. Miring. Ya, sebelum masuk ke Oke, sebelum penjelasannya, di masuk sini ke ada penjelasannya, ada kerangka kerja. kerangka kerja. Di dalamnya ada bab Di 1, dalamnya ada bab 2, bab dan bab 3. 2 dan bab 3. Dalam bab 1 isinya Dalam ada bab latar 1 belakang, isinya ada latar belakang, perumusan masalah, perumusan masalah, batasan masalah, batasan dan masalah, tujuan penelitian. dan penelitian. Dalam bab 2 Dalam bab ada 2 irigasi, ada irigasi, landasan teori, landasan teori, perkulasi dan perkulasi dan peremisan, perumusan, penggantian lapisan air. penggantian lapisan air. Bab 3 Bab tahap 3 pengumpulan tahap data dan pengumpulan tahap data analisis dan tahap penelitian. analisis. Kita lanjut. Lanjut. Latar belakang, Latar belakang, air adalah sumber daya air alam yang adalah sangat sumber penting daya alam untuk yang sangat kelangsungan penting untuk hidup manusia, kelangsungan hidup makhluk hidup. makhluk hidup. Air juga Air sangat juga diperlukan sangat untuk diperlukan kegiatan untuk industri, kegiatan perikanan, industri, pertanian, perikanan, dan pertanian, dan usaha-usaha usaha-usaha lainnya. lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan Dalam air, memenuhi khususnya kebutuhan untuk air, kebutuhan air di khususnya untuk perusahaan, kebutuhan air di maka perusahaan, perlu didirikan maka sistem perlu irigasi didirikan dan sistem bangunan bendung. irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air di Kebutuhan perusahaan air ini di kemudian perusahaan disebut ini dengan kemudian kebutuhan disebut air dengan irigasi. kebutuhan air irigasi. Untuk irigasi, Untuk irigasi, pengertiannya adalah usaha pengertiannya adalah penyediaan, usaha penyediaan, pengaturan, dan pengaturan, pembuangan air dan irigasi pembuangan untuk air irigasi. menunjang pertanian yang Menunjang pertanian yang jenisnya meliputi jenisnya irigasi meliputi permukaan, irigasi irigasi permukaan, rawa, irigasi irigasi air bawah rawa, tanah, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi irigasi pompa, tambak. dan irigasi tambak. Tujuan irigasi Tujuan sendiri adalah irigasi untuk adalah memanfaatkan air irigasi yang memanfaatkan air tersedia secara irigasi yang benar, tersedia yakni secara benar, seefisien dan yakni seefektif seefisien mungkin dan agar seefektif mungkin agar produktivitas pertanian produktivitas pertanian dan dapat meningkat dapat sesuai yang meningkat diharapkan. sesuai yang diharapkan. Air irigasi Air di Indonesia irigasi umumnya di Indonesia bersumber umumnya dari sungai, bersumber waduk, dari sungai, air tanah, waduk, dan air sistem tanah, pasang dan surut. sistem pasang surut. Salah satu usaha Salah peningkatan satu usaha produksi peningkatan pangan khususnya produksi padi pangan khususnya adalah padi tersedianya air adalah irigasi di tersedianya sawah air irigasi di sawah sesuai dengan sesuai kebutuhan. dengan kebutuhan. Kebutuhan air yang Kebutuhan diperlukan air yang pada diperlukan areal pada irigasi areal irigasi besarnya bervariasi besarnya sesuai keadaan. bervariasi sesuai keadaan. Kebutuhan air irigasi Kebutuhan adalah air jumlah irigasi volume air adalah yang volume diperlukan air untuk yang memenuhi diperlukan kebutuhan untuk memenuhi evaporasi, kebutuhan kehilangan evaporasi, air, kehilangan kebutuhan air, air untuk tanaman, kebutuhan dan air untuk memperhatikan tanaman, jumlah dan air yang memperhatikan diberikan jumlah oleh air yang alam diberikan oleh melalui hujan dan alam melalui kontribusi hujan air dan tanah. kontribusi air tanah. Selanjutnya, Selanjutnya, ada rumusan ada masalah. rumusan masalah. Permasalahan yang akan Permasalahan dibahas yang akan dalam dibahas penjelasan dalam ini penelitian ini adalah adalah untuk untuk mengetahui mengetahui berapa berapa besar besar kebutuhan air kebutuhan air irigasi irigasi maksimum dan minimum pada dan daerah minimum irigasi pada Sungai daerah Tanah Miring dengan tanah cara miring dengan cara yang pertama, yang pertama melakukan pengambilan melakukan dan pengumpulan pengambilan dan data. Yang pengumpulan kedua, data, yang kedua melakukan perhitungan melakukan manual perhitungan konsep nomor konsep AP01. satu. Batasan masalah, Batasan masalah dengan luasnya dengan ruang luasnya lingkup ruang lingkup permasalahan yang ada, permasalahan yang ada, maka dibuat maka dibuat batasan-batasan permasalahan batasan-batasan yang akan dibahas permasalahan yang sebagai akan berikut. dibahas sebagai berikut. Penelitian ini hanya Penelitian membahas ini tentang kebutuhan air membahas tentang irigasi kebutuhan Sungai air Tanah irigasi Miring. sungai tanah miring. Kebutuhan air irigasi Kebutuhan akan air irigasi memperhitungkan akan kebutuhan sawah memperhitungkan yang kebutuhan menggunakan sawah air irigasi menggunakan Sungai air Tanah Miring. tanah miring. Wilayah penelitian Wilayah terletak di penelitian daerah terletak irigasi di Sungai daerah Tanah Miring, Kabupaten Tanah Miring, Merauke, Papua. Kabupaten Merauke, Papua. Tujuan Tujuan penelitian, penelitian maksud dari Maksud penelitian dari ini penelitian adalah ini untuk adalah menganalisis untuk kebutuhan air menganalisis irigasi dengan kebutuhan tujuan air irigasi mendapatkan dengan prediksi tujuan nilai kebutuhan mendapatkan air prediksi irigasi kebutuhan maksimum dan air minimum irigasi pada maksimum daerah irigasi pada Sungai Tanah daerah Miring irigasi yang terletak di daerah Kabupaten Merauke, Papua. Masuk ke ke irigasi. Di irigasi. sini ada definisi Ini jaringan ada irigasi. definisi jaringan irigasi. Jaringan irigasi Jaringan adalah irigasi adalah saluran bangunan dan saluran bangunan bangunan dan pelengkap yang bangunan merupakan pelengkap satu yang kesatuan merupakan yang satu diperlukan kesatuan yang untuk diperlukan penyediaan, untuk penyediaan, pembangunan, pembangunan, pemberian, penggunaan, dan penggunaan dan pembuangan air irigasi. pembuangan air irigasi.
Saluran irigasi merupakan infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, embung kepada lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya saluran irigasi ini, kebutuhan air akan sawah atau ladang para petani akan terjamin. Bagian-bagian irigasi. Saluran irigasi terdiri dari 3 bagian saluran, yaitu saluran irigasi primer atau induk, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier. Yang pertama, jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap. Yang terakhir, jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang. Box tersier, box sekunder, serta bangunan pelengkapnya. Landasan teori ada tujuan irigasi. Tujuan irigasi ada tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung sendiri adalah untuk membasahi tanah agar dicapai kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan presentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Tujuan tidak langsung sendiri sebagai bahan pengangkut pupuk untuk perbaikan tanah, menunjang usaha-usaha pertanian seperti mengatur suhu tanah, membersihkan tanaman, memberantas hama, mempertinggi permukaan air, penimbunan dengan tanah lumpur. Kebutuhan air irigasi. Perkiraan banyaknya air untuk irigasi didasarkan pada faktor-faktor di bawah ini. Jenis tanaman, cara pemberian air, banyaknya curah hujan, jenis tanah, waktu penanaman, keadaan iklim, pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi. Sedangkan untuk kebutuhan air di sawah, untuk tanaman padi ditentukan oleh faktor penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkulasi, penggantian air, dan curah hujan efektif. Yang secara analitis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebutuhan total air di sawah atau GFR. Kebutuhan total air di sawah dapat dihitung dengan rumus GFR sama dengan ETC tambah P tambah WLR. Dengan GFR sama dengan kebutuhan total air di sawah, satuan mm per hari atau liter per hari. ETC sama dengan evapotranspirasi tetapan, satuannya milimeter per hari. WLR dengan penggantian lapisan air, satuannya milimeter per hari, dan P sama dengan perkolasi. Kebutuhan air pengambilan DR. DR sama dengan NFR dibagi 8,64 kali EF. Dengan DR sama dengan kebutuhan air di lahan, satuannya liter per per HA. NFR sama dengan kebutuhan bersih air di sawah, satuannya milimeter per hari. EF sama dengan efisiensi irigasi atau nilai efisiensi diambil 65%. Harga efisiensi irigasi didapat dari EF sama dengan ET kali ES kali EP. Sama dengan 0,8 kali 0,9 kali 0,9 dikurangi 0,648 sampai dengan 0,6. Kebutuhan bersih air di sawah adalah NFR. Kebutuhan bersih air di sawah adalah kebutuhan total air di sawah dikurangi oleh curah hujan efektif, sehingga air yang diperlukan sudah berkurang akibat pengambilan air untuk tanaman. Sebagian diambil dari curah hujan. Rumusnya NFR sama dengan ETC tambah P tambah WLR dikurangi dengan RE. Dengan NFR sama dengan kebutuhan bersih air di sawah, satuannya milimeter per hari, RE sama dengan curah hujan efektif milimeter per hari.
Evapotranspirasi. Laju evapotranspirasi dipengaruhi oleh faktor iklim, diantaranya suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, dan radiasi sinar matahari. Perkulasi dan perembusan. Perkulasi ini dipengaruhi antara lain oleh yang pertama, tekstur tanah. Tanah dengan tekstur halus mempunyai angka perkulasi yang rendah, sedangkan tanah dengan tekstur yang kasar mempunyai angka perkulasi yang besar. Yang kedua, permeabilitas tanah. Yang ketiga, tebal lapisan tanah bagian atas. Makin tipis lapisan tanah bagian atas, ini makin rendah atau kecil angka perkulasinya. Perkulasi dan perlembusan. Penggantian lapisan air di sawah dilakukan yang pertama setelah pemupukan, usahakan untuk menjadwalkan dan mengganti lapisan air menurut kebutuhan. Yang kedua, jika tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm per 3,3 atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Pergantian lapisan air digunakan sebesar 1,7 mm per hari. Tahap pengumpulan data. Adapun data-data yang didapat digunakan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi daerah irigasi Sungai Tanah Miring daerah Kabupaten Merauke antara lain data curah hujan dan data klimatologi. Data curah hujan itu berasal dari data curah hujan yang tercatat di stasiun hujan dalam cakupan area irigasi tersebut yang didapat dari BMKG Stasiun Klimatologi Tanah Miring Merauke. Data curah hujan berupa data curah hujan harian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Data klimatologi berasal dari BMKG Stasiun Klimatologi Tanah Miring Merauke berupa data lama penyinaran matahari, kelembapan udara, temperatur udara rata-rata harian dan kecepatan angin dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Skema. Data ini diperoleh dari DV Integral Papua Konsultan sebagai konsultan teknik dan perencanaan yang merencanakan irigasi Sungai Tanah Miring. Tahapan analisis penelitian. Analisis data dibagi menjadi beberapa tahap antara lain analisis klimatologi, menentukan besarnya nilai evapotranspirasi daerah irigasi Sungai Tanah Miring menggunakan metode Penman modifikasi karena data-data yang didapat sesuai dengan metode ini. Analisis curah hujan, menentukan curah hujan rata-rata tengah bulanan, perhitungan curah hujan rata-rata menggunakan metode rata-rata aljabar periode 10 tahun terakhir. Ketiga, perhitungan kebutuhan air irigasi. Situ ada penyiapan lahan, yaitu menentukan kebutuhan air selama penyiapan lahan. Yang kedua, koefisien tanaman, yaitu menentukan koefisien tanaman berdasarkan tabel. Ketiga, penggunaan konsumtif, menentukan penggunaan konsumtif tanaman atau jumlah air yang dipakai tanaman. Yang keempat, perkolasi, menentukan daya perkolasi pada areal irigasi nilainya diambil dari tabel. Yang kelima, penggantian lapisan air. Penggantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhan. Lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan, selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Yang keenam, kebutuhan air tanaman, kebutuhan bersih air di sawah atau NFR dihitung. Kebutuhan air irigasi IR untuk padi dan palawija dihitung. Kebutuhan pengambilan air pada sumbernya sumber kebutuhan pengambilan atau DR adalah jumlah kebutuhan air irigasi dibagi dengan efisiensi irigasinya. Demikian hasil presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya.
Oke, baik. Perkenalkan, saya Nadia Apriliani, NPM 2018 2220110. Di sini saya ingin bertanya, dari analisis tersebut, mengapa digunakannya perhitungan manual konsep PKP 01? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya menggunakan perhitungan manual konsep KP01, yaitu untuk mendapatkan nilai kebutuhan air irigasi maksimum dan minimum sebagai analisis kebutuhan air sawah untuk tanaman padi. Dalam perhitungan ini digunakan data klimatologi dan curah hujan 10 tahun terakhir. Jadi perhitungan ini saya gunakan untuk mendapatkan prediksi nilai kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi sendiri pada daerah tersebut. Jadi begitu, terima kasih. Bagaimana untuk jawaban saya dari saudara Nadia? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai sini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Siang. Ya.